tindak pidana korupsi seperti dimaksud dalam dakwaan tersebut. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak berhalangan dapat menghapus surat langsung atau pertanggungjawaban pidana baik alasan pembunuhan dan pemaaf oleh maka dengan demikian terdakwa bertanggung atas perbuatannya. Menimbang bahwa tujuan dari pemikiran ini adalah untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayuman masyarakat serta masyarakat dan terbina dengan mengadakan pembinaan dan pembinaan agar terdakwa menjadi orang yang baik dan lebih berguna. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Komisi ke-1 pasal 12 huruf F yaitu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan dakwaan pribadi kedua klasis pertama pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dan dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat komisi ketiga alternatif pertama pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dan dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana untuk pasal 4 ayat 1 KUH pidana pelaku tindak pidana korupsi pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda oleh karena terdakwa mampu melanggar maka terdakwa di samping dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dan jika terdapat tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 bahwa pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap pasal 193 ayat 2 huruf A KUHP maka harus diberikan atas tetap berlaku tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang diterapkan penuntut umum sebenarnya dalam tersebut di atas barang bukti 1 sampai dengan nomor 42 dan seterusnya dalam pertimbangan ini terhadap barang bukti tidak perlu dibacakan dan seterusnya lanjut akan dalam amat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 2 KUHP dikarenakan terdapat terbukti berat dan tidak pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Keadaan yang memberatkan
perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan populisme. 2. Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara atau lembaga pemerintah yaitu pusat daerah, kabupaten kota Meranti dan badan pemerintahan keuangan. Hal yang mengingat terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang atas perbuatannya, terdakwa mencari perbuatannya dan terdakwa menyatakan keluarga. Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka dalam menjadi tuntutan kepada terdakwa akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun kepentingan terdakwa sendiri. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat dan sebuah perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa dengan demikian majelis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan ketujuan di persidangan juga sebagai bertindak tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf F untuk pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kombinasi ke-1 pasal 12 huruf F untuk pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan dakwaan kombinasi kedua alternatif pertama pasal 12 huruf A untuk pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dakwaan kombinasi ketiga alternatif pertama pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum KUH Pidana untuk pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 17.923.078 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa digunakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan menetapkan barang bukti 1 sampai dengan 474 dan seterusnya sebagai dalam bacakan ini, dan barang bukti 468 sampai dengan 474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya pengacara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin 18 Desember dan tersebut dibacakan pada hari ini sampai 18 Desember tanggal 21 Desember 2023 oleh kami majelis hakim ini dengan lengkap dan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Baik, dengan telah dijatuhkan atau dibacakan putusan tersebut, maka terdakwa punya hak sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik hak menerima atau mempelajari putusan tersebut atau menolak atau meminta penangguhan, dan hak tersebut ada kata satuan sebagai diatur dalam undang-undang tersebut, dan hak itu bisa dinyatakan atau nanti setelah bermusyawarah itu yang terdakwa hak tersebut, hak yang kami bacakan tadi, baik bisa nanti disampaikan melalui kepaneran kita kami. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Mm-hmm.